Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita sempat hadir di tempat yang penuh barokah ini guna melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Insyaallah akan disusul pula sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kami panitia Amilya Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yaitu saldo awal Masjid Uwais Al-Qarni sebesar 2.279.900 rupiah. Adapun pemasukan isi kotak infak pada malam kemarin yaitu sebesar 402.000 rupiah. Isi kotak infak subuh yaitu sebesar 89.000 rupiah. Adapun pengeluaran transportasi balik yaitu sebesar 200.000 rupiah. Jadi total saldo pada malam hari ini yaitu sebesar 2.570.900 rupiah. Adapun infak buka puasa pada hari Ahad yaitu sumbangan tanpa nama sebesar 100.000 rupiah. Untuk kepada jamaah yang ingin berinfak untuk buka puasa pada hari Ahad bisa ditulis keterangannya di amplop. Adapun yang akan membawakan konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu keluarga Bapak Haji Supriyadi, keluarga Bapak Jamil dan Ibu Ismawati, keluarga Bapak Mas Parno, dan keluarga Ibu Siti Fatmawati. Kami selaku panitia Amilya Ramadan Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah menginfakkan hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan ceramah pada malam hari ini yaitu Al-Ustaz Wahidin SH dengan judul Renungan Terhadap Kematian. Sekian dari penyampaian kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وليس منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita berada di malam yang kedua bulan Ramadan, malam yang kedua. Ya, walaupun ada saudara kita yang lain sudah malam yang ketiga dan ada pula yang malam keempat yang khusus di daerah kami di Kabupaten Goa. Tetangga seperti itu. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan Allah, karena di antara hal yang menjadi dambaan setiap kaum muslimin yakni dipertemukannya bulan Ramadan. Dan malam hari ini kita berada di malam kedua bulan Ramadan. Salam dan salawat pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya mereka dengan baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kami diberikan judul yang menangkan, yakni renungan terhadap kematian. Dan ini merupakan perkara penting bagi setiap hamba agar kita merenung bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara, bukan tempat untuk selamanya. Para sahabat terdahulu baru masuk di bulan ke-6, mereka sudah berlomba-lomba berdoa khusus meminta keberkatan Ramadan. Doanya mereka diantaranya, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan. Dan doa yang lain yang dibaca oleh setiap kaum muslimin yang mendambakan untuk berjumpa dengan Ramadan, Allahumma sallim bi Ramadan wa tusallim bi Ramadan wa tasallim minhu minni mutaqabbal. Yang maknanya, ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan dan sampaikan bulan Ramadan bertemukan dengan aku, dan terima amal ibadah di bulan Ramadan. Ini doa setiap kaum muslimin mendapatkan ini berjumpa dengan Ramadan. Akan tetapi jamaah sekalian, kita telah menyaksikan sebelum datangnya Ramadan, bahkan sebelum satu malam bulan Ramadan, banyak di sekitar kita yang ternyata tidak diizinkan untuk berjumpa dengan Ramadan. Iya, satu pekan, 2 pekan, termasuk beberapa keluarga kami yang sekalian, yang mereka tidak sakit, tiba-tiba perasaannya tidak enak, kemudian mereka meninggal. Itu di kampung saya, baru terjadi sebelum masuk Ramadan, keluarga saya di Sulawesi Barat, Pontianak. Kalau sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita renungi bahwa benar-benar kematian datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, tanpa ada SMS, chat, surat, tapi dia datang tidak mengenal siapa yang dia datang. Entah dia seorang yang kaya raya, orang miskin, pejabat, masyarakat biasa, atau yang lainnya, walaupun tidak mengenal siapa dia. Atau mungkin dia merasa orang hebat, disegani. Dan ketahui jamaah sekalian, malakul maut tidak pernah mengenal hal seperti itu. Kalau ada perintah untuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijawab oleh siapapun, tidak ada yang bisa menghalangi malakul maut. Maka dari itu jamaah sekalian, renungkan ketika beberapa hari atau setiap saat kita dalam mendengar info yang dimana saudara kita di pagi hari ini masih beraktivitas, di siang harinya diinformasikan bahwa dia telah menghembuskan masalah. Itulah kematian.
Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan sebagai peringatan bagi kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kullu maknanya setiap, yang tidak ada terkecuali. Ya, tidak ada yang terkecuali siapapun dia pasti berjumpa dengan kematian. Entah para nabi sampai pada orang-orang yang tidak berakal akan berjumpa dengan kematian. Iya. Wa inna la tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan pada hari kiamat akan disempurnakan amal. Faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhila al-jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Maka sungguh dia adalah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Dan ketahuilah, sungguhnya kesenangan dunia itu tidak lain hanya kesenangan yang itu. Ini di antara ayat dalam Al-Quran yang mengingatkan kita tentang kematian. Kenapa harus diingat jamaah sekalian? Karena kadang sebagian kaum muslimin khususnya lupa dengan tujuan penciptaan. Apa tujuan diciptakannya manusia? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa dengan kematian. Disibukkan dengan dunia, pekerjaan, jabatan, dan seterusnya. Sampai dia lupa bahwa di dunia ini dia hanya seorang pendatang. Dia hanya seorang musafir, akan meninggalkan dunia. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, kematian yang engkau lari darinya, kematian pasti menjumpai kalian. Ini sudah cukup untuk kita jamaah sekalian merenungkan akan bertemunya kita dengan kematian. Bekal apa yang sudah kita siapkan? Iya. Bekal apa yang kita sudah siapkan untuk menghadapi kematian? Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aina ma taqulu yudrikumul maut wa kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana pun kalian berada, pasti berjumpa dengan kematian. Ya, di mana pun kalian berada, pasti berjumpa dengan kematian. Apapun katakan kematian yang engkau lari darinya, maka sesungguhnya kematian akan menjumpai kalian. Ini 3 ayat yang sekalian cukup menjadi renungan bagi kita. Saya berpesan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, beribadah di bulan Ramadan ini seakan-akan bulan Ramadan akan menjadi bulan terakhir bagi kita, bulan Ramadan terakhir bagi kita. Banyak saudara-saudara kita di tahun lalu tidak menyangka bahwa dia akan tidak diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Tidak menyangka jamaah sekalian. Tapi nyatanya jamaah sekalian, banyak saudara kita tidak dipanggil pun sebelum datang bulan Ramadan. Dan tidak menutup kemungkinan saya dan jamaah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka sebelum datangnya sakaratul maut, sebelum datangnya sakitnya sakaratul maut, ada baiknya jemaah sekalian kita berbekal sebanyak-banyaknya, berbekal sebaik-baiknya. Yang pertama kata Allah, bekal yang paling terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha untuk senantiasa bertakwa kepada Allah sebelum datangnya kematian. Jauh sekali. Kita masih diberikan kesempatan bulan ini. Apalagi bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan segala kebaikan, segala bentuk keutamaan. Maka jangan kita sia-siakan beramal. Manfaatkan bulan Ramadan. Ambil keutamaan yang ada di dalamnya begitu banyak yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditawarkan kepada kita, khusus yang masih hidup dan sehat, diberikan kesempatan untuk beribadah. Ada yang masih hidup jamaah, tapi mereka berada di rumah sakit. Dan di rumah mereka sedang berbaring sakit. Mereka ingin berpuasa, tetapi mereka tidak bisa dengan alasan karena penyakit. Maka kita yang diberikan kesempatan dan dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, maka jangan abaikan dari maksimalkan kepada kita di bulan ini. Ya. Sebelum datangnya sakaratul maut, manfaatkan keutamaan di bulan Ramadan. Keutamaan yang pertama yang bisa kita manfaatkan, bahwasanya Ramadan itu adalah penghapus dosa. Ya. Ramadan adalah penghapus dosa. Kita berpuasa di siang harinya
dosa-dosa kita akan dihapus. Nabi SAW bersabda terkait dengan bulan Ramadan. As-sawma Ramadan ibadah wa qisatan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan di siang harinya karena dorongan keimanan, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Catatan, dosa yang dimaksud di sini dosa-dosa kecil. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau Allah mengampuni dosa besar bisa jadi. Akan tetapi kita yang dicatat jamaah sekalian, dosa besar yang dosa kesyirikan adalah dosa yang tidak terhapus dengan istighfar, dengan salat, dengan zakat, dengan puasa. Tapi dosa kesyirikan, dosa yang paling besar, induk dari segala dosa, pelakunya wajib bertobat kepada Allah sebelum dia meninggal. Bertobat khusus tentang dosa ini. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Siapa yang meninggal dalam keadaan berserikatkan Allah Subhanahu wa taala, maka tempat kembalinya dijamin di tempat yang hina, yaitu neraka jahanam waliyadzubillah. Jadi janji Nabi SAW, siapa yang meninggal dalam keadaan menyembah beribadah kepada selain Allah, maka dia akan ditempatkan di tempat yang hina. Ini dosa kesyirikan, dosa induk dari segala dosa, dosa yang paling menjijikkan yang pernah ada. Maka dari itu jamaah sekalian, jaga diri kita dan keluarga kita dari dosa yang seperti ini. Kemudian keutamaan yang lain terkait dengan terhapusnya dosa seorang hamba di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits riwayat Imam Muslim, datang dari Abu Hurairah bahwa as-salawatul khams, salat 5 waktu, berjum'ah ila Jum'ah, Jumat dengan Jumat berikutnya, Ramadan ila Ramadan, bulan Ramadan dengan bulan Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna bisa tuligat batil kabair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu, salat 5 waktu itu menghapus dosa dan maksiat. Iya, menghapus dosa. Salat Jumat dengan Jumat berikutnya menghapus dosa. Ramadan ila Ramadan, bulan Ramadan dan bulan Ramadan berikutnya juga menghapus dosa. Mukaffiratun ma bainahunna bisa tuligat batil kabair. Selama orang itu tidak melakukan dosa besar, yaitu dosa kesyirikan. Dosa kesyirikan. Waspada dengan dosa ini. Jangan sampai kita meninggal belum kita ajarkan anak-anak kita tauhid. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidkan Allah. Sehingga pada saat terdahulu termasuk menasihatkan anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya menyekutukan Allah benar-benar kezaliman yang paling zalim. Iya. Dan kesannya orang-orang saleh terdahulu terhadap anak mereka terbebas dari kesyirikan, mereka mengatakan apa yang kalian sembah sebagai Allah. Kalau dibandingkan dengan manusia sekarang, mereka mengatakan, Allahmu baru satu, rumahanmu baru satu, mobilmu baru satu. Itu yang dipikirkan. Kalau orang saleh terdahulu, mereka mengatakan apa yang kalian sembah sebagai Allah. Maka dosa yang satu ini jamaah sekalian merupakan dosa yang besar. Hendaknya kita melepaskan diri dan keluarga kita dari dosa yang satu ini. Kemudian jamaah sekalian, keutamaan di malam hari bulan Ramadan itu juga ada keutamaan terkait dengan salat malam. Disebutkan dalam hadits yang semakin disebutkan tadi, Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melaksanakan salat di malam hari bulan Ramadan, dia itu salat tarawih, salat lail, salat witir, salat malam di bulan Ramadan, dorongannya karena keimanan, bukan karena yang lain, bukan karena tetangganya rajin salat di bulan Ramadan, akhirnya dia terbawa arus. Dia merasa malu anak kecil rajin ke masjid, dia tadi nggak pernah ke masjid, dia merasa bukan yang seperti itu jemaah. Tapi salatnya, ibadahnya, dorongannya karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan akan dihapus dosa-dosanya yang telah. Masih banyak jemaah sekalian terkait dengan bulan Ramadan. Maka pesan dari saya pribadi dan kepada jemaah sekalian, jangan sia-siakan bulan ini, bulan Ramadan di tahun ini. Jangan sampai Ramadan itu bagi kita.
Sebelum kita akhiri, saya akan menyebutkan sebuah kisah. Ada dua orang sahabat di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang sahabat ini bersamaan memeluk Islam, dan mereka tinggal di rumah sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah ini sahabat Rasul SAW. Dua sahabat ini karakternya sangat berbeda. Yang satu antusias di dalam beribadah luar biasa. Semua ibadah sunnah wajib dikerjakan dengan tepat waktu. Dan yang satunya biasa-biasa saja, jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang perintah jihad bersama Nabi dan para sahabat. Tatkala mereka berperang membela karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang ahli ibadah, yang antusias dalam ibadahnya terbunuh syahid di medan jihad. Dan yang satunya yang biasa-biasa ibadahnya masih hidup 1 tahun kemudian. Kemudian jamaah sekalian, 1 tahun kemudian sahabat yang kedua yang biasa-biasa ibadahnya meninggal, itu pun meninggal di atas lembar hidungnya. Maka setelah dikemudikan di siang harinya, di malam harinya Thalhah bin Ubaidillah bermimpi. Apa mimpinya Thalhah bin Ubaidillah? Beliau bermimpi berdiri di pintu surga, maka datanglah orang yang barusan meninggal duluan masuk surga. Kemudian setelah itu menyusul orang yang meninggal tahun lalu, yang mati syahid. Lalu Thalhah bin Ubaidillah mengikuti mereka, akan tetapi dalam mimpinya Thalhah ditahan dan disuruh kembali, kamu belum mati. Yang menjadi masalah di sini jamaah sekalian, ketika Thalhah terbangun dari mimpinya, dia gemetar. Dia mengatakan mestinya orang yang barusan meninggal di belakangan masuk surga. Yang paling pertama mestinya orang yang mati syahid. Akan tetapi ini tidak. Maka tersebar jamaah sekalian sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengatakan, apa yang kalian permasalahkan? Diceritakan bahwa orang ini ya Rasulullah dimimpikan oleh Tuhan. Ceritakan mimpinya Thalhah bin Ubaidillah. Apa yang terjadi? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah wahai sahabatku, ketahuilah kalian bahwa jarak atau perbandingan antara yang baru meninggal dengan meninggal yang 1 tahun itu jaraknya seperti perbandingannya seperti antara langit dan bumi. Ya. Kenapa? Yang di belakang meninggal memang biasa-biasa ibadahnya, tapi dia masih bersujud ribuan mungkin sampai jutaan kali selama 1 tahun. Dan yang paling pertama dipertemukan dengan bulan Ramadan, di mana pahala di bulan itu dilipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka wajar kata Nabi, perbedaannya antara langit dan bumi. Wajar dia masuk surga duluan. Apalagi dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Siapa yang beribadah dan mendapatkan Lailatul Qadar di malam itu jamaah, maka tidak diketahui sama dengan beribadah 83 tahun 4 tahun. Dan itu melampaui umur kita. Kalau umur kita tidak sampai segitu, amalan kebaikan keutamaan di bulan tersebut di malam itu sudah melampaui umur kita. Demikian yang saya sampaikan jamaah sekalian, mudah-mudahan menjadi renungan bahwasanya kematian tidak mengenal usia dan itu pasti datang menjumpai kita. Kemudian yang terakhir, manfaatkan Ramadan sebagai momen yang paling tepat untuk memperbaiki diri kita, untuk bertaubat kepada Allah, banyak berzikir dan baca Al-Quran, kemudian aktif salat malam dan menjaga puasa di siang hari. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebih yang mengungkapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.